Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada praktikum penginderaan jauh secara daring. Pertemuan keempat ini. Pada pertemuan keempat ini kita akan belajar terkait dengan klasifikasi multispektral ya. Klasifikasi multispektral ini bertujuan untuk mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik spektral yang sama pada suatu area agar lebih mudah mendapatkan informasi ya. Yang akan kita gunakan nantinya adalah metode klasifikasi tersedia atau terbimbing, yaitu supervised classification dengan menggunakan maksimum likelihood. Baik, teman-teman semuanya, kita buka pada kita masuk ke direktori yang sebelumnya kita lakukan. Kita cari, kemarin kita sudah menyimpan, yaitu praktikum ketiga ya. Kita cari dulu di direktori kita, yaitu misalnya praktikum 3 kita buka. Oke, tunggu sampai terbuka ArcGIS kita. Tidak bisa nunggu, nanti akan keluar tampilan praktikum sebelumnya, praktikum kemarin ya. Nah, akan muncul kemarin data citra satelit yang sudah kita lakukan pemotongan citra, kemudian kita lakukan juga pen-sharpening di sini ya, untuk membuat lebih detail dan lebih terlihat agak jelas gitu ya. Kemudian kita pilih customize, kemudian pilih extension. Kita aktifkan dulu extension spatial analysis teman-teman semuanya. Nah, saya ulangi, kita customize, kemudian extension, kemudian ada kita gunakan spatial analysis nantinya. Tapi boleh teman-teman semuanya centang semuanya juga bisa. Silakan dicentang semuanya. Oke, kemudian close saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuka image classification teman-teman semuanya. Nah, image classification ini untuk membuat nantinya training klasifikasi penutup lahan. Kita akan membuat penutup lahan nantinya. Klik kanan pada daerah di sembarang di atas ini, kemudian kita pilih image classification. Oke. Akan kita klik kiri ya, coba kita klik. Nah, akan tampil image classification lembar baru gitu ya, image classification. Nah, di sini ada klasifikasinya. Kemudian ada pilih kita tadi tampilan tadi Tenggarong tadi kita klik. Nah, nanti untuk klasifikasi. Nah, ini untuk training sample manager. Silakan diklik teman-teman semuanya. Ini untuk nantinya kita memantau sampel-sampel yang sudah kita lakukan. Kita klik aja. Nah, di situ ada tabel ya. Tabel nantinya berisi sampel-sampel yang kita gunakan. Kemudian klik juga draw polygon di sini. Nanti untuk membuat sampel kita digitasi. Tapi digitasi sesuai dengan objek yang kita kaji ya. Jadi klik saja, klik. Nah, kemudian kita bisa lakukan zoom dengan menggunakan scroll di mouse. Dan juga kita bisa klik untuk menggeser, klik pada scrollnya tadi ya untuk menggeser tampilan mouse tersebut. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ambil sampel sesuai dengan tabel yang sudah ada di modul teman-teman ya, berdasarkan SNI nomor 7645 tahun 2010 tentang klasifikasi penutup lahan. Di sana sudah jelas bahwa ada tingkatan-tingkatan terkait dengan pembuatan penutup lahan berdasarkan citra resolusi rendah, resolusi menengah, dan resolusi tinggi. Nah, ini kita coba menggunakan resolusi menengah atau tinggi ya, tingkat 3. Misalnya teman-teman nanti saya buat di sini permukiman kota gitu ya. Nah, otomatis akan muncul
di sini ya teman-teman, di kelas ini ada kelas name-nya kelas 1, kita bikin lagi ada beberapa sampel untuk nantinya membuat sampel ini. Saya buat ada 2, kemudian tambah lagi misalnya teman-teman ingin membuat permukiman kota gitu ya, teman-teman klik lagi di sini. Nah, kemudian tambah lagi misalnya permukiman kota, ditambah lagi. Oke. Kemudian daerah sini juga saya lakukan. Kemudian misalnya ada di sini kemudian juga permukiman kota gitu ya. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini. Apabila kita sudah misalnya sudah cukup sampelnya ya, sudah ada berapa sampel, ada 6 gitu ya. Nah, silakan teman-teman gabungkan sampel semuanya tersebut dengan menggunakan match training sample. Nah, di sini tapi harus teman-teman blok semua sampel, kemudian diklik ya, dipilih dengan menggunakan CTRL, ditahan gitu atau shift gitu ya. Nah, kita blok semua kemudian match. Nah, ini akan tergabung menjadi satu teman-teman ya. Semua sampel tadi akan tergabung menjadi satu, kemudian kita buat diklik di sana, kita ganti rename namanya misalnya permukiman kota seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita buat lagi nantinya misalnya ada permukiman desa misalnya teman-teman ya, berdasarkan dengan tabel tadi kita cari misalnya di permukiman desa gitu ya teman-teman semua. Cari permukiman desa, teman-teman bisa menggunakan scroll gitu ya, scroll di mouse untuk zoom in zoom out. Nah, di sini ada permukiman, saya coba upload di situ daerah permukiman desa gitu ya, dan permukiman desa juga. Nah, teman-teman bisa menggeser ini ya, scroll kemudian pengen menggeser dengan mengklik scroll tersebut kemudian digeser juga bisa. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mencari lokasi-lokasi mana saja yang berdasarkan objek tersebut. Misalnya ini permukiman desa, saya klik sini, kemudian saya cari lagi misalnya nah, kemudian oke. Nah, tinggal kita gabungkan semua teman-teman ya, kita gabungkan. Nah, kita gabungkan dengan menggunakan match tadi. Nah, kalau ini nanti untuk meng-clear sampel, nah kita gabungkan dengan match tadi ya. Oke. Permukiman desa. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita ingin mengklasifikasikan ini ya teman-teman, kalau sama seperti tadi misalnya permukiman kota, permukiman desa, teman-teman bisa mencari nantinya terkait dengan penutup lahan di sini ya teman-teman, misalnya perkebunan, kemudian hutan, lahan basah, hutan lahan kering, belukar atau semak gitu, kemudian sungai, waduk atau danau gitu, teman-teman bisa sama klasifikasi, ambil sampel seperti itu juga caranya. Oke, teman-teman bisa lakukan sendiri, teman-teman nantinya ini juga akan saya lakukan juga. Oke. Baik teman-teman, kalau sekiranya sudah membuat sampel training ini, setelah kita melakukan klasifikasi training semuanya, kita akan menyimpan training sampel ini ke dalam direktori kita agar nantinya mudah untuk kita panggil ulang misalnya begitu ya. Kita input lagi di sini. Nah, kita simpan training sampel ini dengan cara save training sample. Di sini ada tanda drive gitu ya untuk menyimpan. Teman-teman klik tersebut dan kemudian output cari direktori kita, misalnya tadi Citra Lancet, kemudian kita misalnya buat folder ulang gitu ya, folder baru misalnya, folder baru
misalnya klasifikasi seperti itu, klasifikasi. Oke, saya buat klasifikasi, kita simpan misalnya kita namanya sampel PL gitu, penutup lahan gitu ya, PL sampel PL Tenggarong gitu. Oke, sampel PL Tenggarong. Nah, tambahkan teman-teman .shp ya, karena ini dalam bentuk subfile nantinya. Ditambahkan belakangnya shp gitu. Kemudian simpan ya, dan jangan lupa pakai underscore juga. Oke. Kemudian oke. Kemudian secara otomatis sampel area tadi sudah tersimpan di direktori kita ya, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita membuat klasifikasi dengan signature file. Jadi nantinya nilai-nilai pixel tersebut akan menjadi acuan untuk nantinya pembuatan sampel area gitu teman-teman ya. Nah, kita bisa buka ini create a signature file. Kita create a signature file, kita klik bagian pojok ini, kita klik. Oke ya. Kita klik di sini. Nah, jangan lupa teman-teman, ini panduannya adalah jangan menyimpan dan langsung menyimpan di D. Misalnya saran saya menyimpan di D agar nantinya file tidak failed ya. Jadi di D langsung, misalnya drive D gitu. Kemudian misalnya saya ambil nama sampel itu ya, dan filenya bentuknya JSG. Kita sampel PL gitu ya, menutup lahan underscore juga tenggarong.jsg. Nah, .jsg ya. Ini langsung di D, teman-teman semuanya. Tidak boleh dimasukkan di dalam folder gitu ya, teman-teman semuanya. Kemudian setelah sesuai kita klik save. Oke. Nah, otomatis akan nantinya tersimpan di directory kita nantinya sampel area tadi. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Ini masih berputar-putar, masih loading gitu. Nah, setelah ada berkedip itu layarnya, nanti ya, tandanya sudah tersimpan di directory kita. Nah, kemudian kita akan melakukan image classification, langsung klasifikasi tersedia gitu ya, dengan menggunakan maximum likelihood. Kita klik classification, kemudian pilih maximum likelihood classification. Oke. Kemudian kita klik, nah akan muncul di maximum likelihood classification ya teman-teman. Nah, kemudian di input datanya, misalnya sudah ada datanya. Kalau sudah ada, kita tinggal delete aja di sini. Ya sudah ada. Nah, kemudian kita input signature file. Nah, tadi yang sudah kita buat, kita masukkan ke sini teman-teman semuanya. Tadi lokasinya di D ya. Lokasinya di D tadi, kita cari di directory kita, lokasinya di D, sampel PL Tenggarong gitu ya, JSG. Oke. Kita kemudian open. Oke. Nah, sudah masuk, dan kemudian kita simpan rasternya, outputnya, citranya nanti untuk hasil akhirnya. Kita simpan nantinya ya di directory kita. Saya misalnya sudah diklasifikasi PL Tenggarong, itu saya bikin PL Tenggarong penutup lahan .tif ya teman-teman ya, jangan lupa .tif kalau untuk raster, untuk citra nanti. Nah, .tif itu. Nah, kemudian folder juga jangan terlalu dalam ya, saran saya, jadi untuk keberhasilan ekspor ini. Oke. Kemudian kita klik save, dan kalau sudah sesuai semuanya, sesuai dengan ini, kita klik OK. Oke. Akan memproses datanya. Tunggu mungkin ada beberapa menit nanti teman-teman. Semoga hasilnya sudah muncul, data klasifikasi penutup lahan yang kita inginkan. Oke.
Mungkin butuh waktu beberapa menit ya untuk proses klasifikasi ini. Nah, setelah selesai, nanti klasifikasi otomatis akan muncul di layers kita, table of content kita. Hasil dari klasifikasi, hasilnya seperti ini. Kita bisa sesuaikan nama dan warnanya ya, teman-teman semuanya. Misalnya ya kita rubahnya nama dengan cara klik angkanya di sini sebelahnya dengan satu kali klik. Misalnya pas satu klik dengan satu nama, kemudian kita sesuaikan dengan nama yang ada di kelas name kita. Misalnya pemukiman kota gitu ya, pemukiman kota. Kemudian yang ini juga kita klik lagi, satu kali klik ya, satu kali klik. Nah, ini permukiman desa, silakan dicoba. Oke, kemudian ini juga ada saya buat hutan lahan kering sini. Oke. Kemudian ini juga hutan lahan basah. Kemudian ada lagi ini semak belukar ya, semak belukar. Kemudian ini sungai. Kemudian ini danau. Kemudian di sini galian tambang misalnya. Kemudian ini ada perkebunan juga sesuai dengan yang di class name kita, perkebunan. Kemudian ini awan ya, kita juga klasifikasikan awan misalnya. Sesuaikan warnanya teman-teman semua dengan klik 2 kali. Di sini juga bisa nantinya merubah warna di sini. Nah, misalnya warnanya agak coklat tua gitu ya. Atau teman-teman bisa juga klik kanan, kemudian ganti warnanya di sana. Klik kanan, kemudian ganti pas dengan warnanya tersebut, kemudian kita ganti. Misalnya ini tanah kering, diganti juga warnanya. Hutan lahan ini, tanah lahan basah juga. Kemudian semak belukar, berikan warna lagi. Kemudian ada sungai. Kemudian danau. Oke, begitulah. Dengan tambang misalnya saya kasih warna ini. Kemudian perkebunan juga saya berikan warna. Kemudian awan warnanya putih gitu ya. Oke. Perkebunan tadi hijau gitu. Warnanya putih. Oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya, akan muncul warna klasifikasi dari nilai keseluruhan sampel yang sudah kita ambil. Jadi secara otomatis sudah semuanya sudah tampil ya teman-teman semuanya. Kita bisa close sampel areanya dengan cara tadi, kemudian kita close. Nah, penutup lahan selesai kita lakukan berdasarkan dengan sampel yang sudah kita ambil tadi. Oke. Setelah hasil sudah kita lakukan tadi terkait dengan klasifikasi penutup lahan, jangan lupa file tersebut kita simpan juga. Klik file, save as, kemudian kita ganti namanya misalnya praktikum 4 gitu ya. Kemudian kita save. Oke. Akan otomatis tersimpan. Oke teman-teman, jangan lupa buat laporannya dan juga hasil ini untuk nantinya selfie dengan hasil ini teman-teman. Oke, praktikum 4 ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.